Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia, Bapak Ibu Guru penggerak. Berikut kami sampaikan aksi nyata modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi oleh saya Ainun Ma'rifah, JGB Angkatan 10 Kabupaten Lumajang. Saya berada di kelas 279A dengan pendamping fasilitator Ibu Hotijah dan pengajar praktik Bapak Mujiarto. Situasi sebagai latar belakang yang saya ambil adalah yang pertama, di seluruh dunia murid itu memiliki keunikan yang berbeda meskipun itu kembar identik. Setiap murid memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang kedua, sebelumnya saya sebagai pendidik tidak memperhatikan keberagaman dari setiap murid, sehingga saya memperlakukan setiap murid sama dalam pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul pembelajaran berdiferensiasi, saya melakukan pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan murid, baik melalui kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita berikan pendidikan yang terbaik untuk anak dan menyenangkan. Adapun tantangan yang saya hadapi yaitu saya harus melakukan asesmen awal sebelum pembelajaran. Yang kedua, profil belajar murid melalui gaya belajar memerlukan bantuan dari pihak luar melalui kegiatan tes atau psikotes. Yang ketiga, adanya kerjasama dalam kolaborasi dengan rekan sejawat agar mengetahui karakter setiap murid. Yang keempat, memerlukan pemahaman utuh agar guru dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi minimal satu strategi. Yang kelima, harus mampu mengelola kelas sehingga tidak ada hal yang ketinggalan dalam penyampaian pembelajaran. Dan berikut aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi saya melalui mata pelajaran IPA di kelas 7. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Pelajaran IPA hari ini diberikan kemudahan dan kemanfaatan. Berdoa mulai.
belajarnya yaitu melalui pengamatan atau kegiatan kalian berkolaborasi dengan kelompok, kalian dapat menganalisis interaksi makhluk hidup di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian melalui unjuk kerja, kalian bisa menyajikan hasil pengamatannya terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Ya, kalian waktu berangkat ke sekolah ada yang melewati sawah? Saya. Ya, Diva lewati sawah. Ketemu apa di sawah biasanya, Diva? Orang macul. Orang macul. Terus apa lagi? Itu nanam padi. Tanam padi. Selain Mbak Diva ada lagi yang ketemu saya di jalan? Tidak ada. Oh, rumahnya sudah kota semuanya. Ternyata betul di sawah itu ada orangnya. Berarti orang itu manusia. Terus ada padi. Padi itu tumbuhan. Terus padi ketika kamu lihat kalau main layangan, padi itu ada yang dimakan oleh burung. Ada yang dimakan oleh burung. Terus kalau padinya mati, burungnya itu dimakan oleh siapa biasanya? Ular. Ya, itu namanya adalah kegiatan dalam ekosistem sawah. Sekarang saya mau bertanya, siapa jawab pertanyaan saya? Kalian tahu apa ekosistem itu? Hah? Angkat tangan dulu ya. Ain. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Ya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ada lagi yang ingin ditambahkan dari jawabannya, Ain? Apalagi? Apa ekosistem itu? Ayo Rafa, nggak usah. Angkat tangan sendiri ya Rafa. Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari mekanisme hidup dan biogenetik yang saling berinteraksi di dalam suatu wilayah atau area tertentu. Ya, tadi jawabannya Ain hubungan timbal balik dengan makhluk hidup. Sekarang dari Mas Rafa jawabannya interaksi dengan makhluk hidup. Ya, bagus. Ada dua jawaban yang sama-sama benar. Sekarang di ekosistem itu ada namanya produsen, konsumen, dan pengurai. Sekarang kalian sebutkan apa hubungannya dari konsumen, produsen, dan pengurai itu menjadi satu menjadi apa? Ya, hubungannya antara produsen. Produsen itu contohnya apa? Produsen contohnya padi. Terus jagung. Terus contohnya konsumen ulat, burung. Contohnya pengurai jamur. Betul. Sekarang hubungannya apa? Dari padi ada ulat, ada jagung. Hubungannya jadi satu, jadi apa? Apa? Rantai makanan. Tepuk tangan untuk Mas Rafa. Ya, rantai makanan. Kemudian apa contohnya? Tadi kan Ustazah Ai sudah memberikan contoh sawah. Contoh interaksi makhluk hidupnya itu ada di dalam sawah. Selain sawah ada di mana lagi? Tempatnya ada makhluk hidup. Banyak makhluk hidup, ada tumbuhannya, ada laut, betul. Terus apa lagi? Sungai, betul Mas Rizky. Terus apa lagi? Hutan, betul Mas Ilham. Apa lagi? Ada yang dibuat sendiri oleh makhluk hidup. Apa? Kamu biasanya boleh nyari ikan kecil-kecil. Tambak. Apa? Hah? Waduh. Terus biasanya ikan kecil-kecil ikan bias kamu masukkan di dalam. Betul sekali. Itu juga namanya tempat interaksi, tempat ekosistem yang dibuat oleh manusia. Ada
waduk, ada akuarium. Ya, itu namanya dibuat sendiri oleh manusia. Bagus sekali awalan kita hari ini. Tepuk tangan dulu. Ustazah Ain, tadi pertanyaan tadi adalah sebagai umpan balik dari Ustazah untuk kalian siap nggak sih belajar hari ini? Ini namanya siap, oh siap. Jadi dari kesiapan itu Ustazah ingin mengelompokkan kalian sesuai dengan kemampuan dan heterogen. Ya, kalian melakukan ruang kolaborasi atau kegiatan bersama kelompok, kalian perhatikan dulu. Di situ Ustazah Ain sudah memberikan banyak sumber belajar dari artikel, dari video. Ini salah satunya dari video YouTube ya tentang interaksi antar makhluk hidup. Silakan diperhatikan. Sebetulnya masih ingat kan dengan pengertian ekosistem? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Ekosistem ini tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen abiotik dan biotik. Akan diperhatikan dulu. Kedua komponen ini saling mempengaruhi dan dapat melahirkan dan tergantung dalam satu kesatuan sistem. Nah, Sobat As pasti penasaran kan dengan komponen ekosistem ini? Yuk kita bahas satu persatu. Komponen ekosistem yang pertama yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik disusun oleh benda tidak hidup berupa air, tanah, udara, kelembapan, dan cahaya matahari. Air sangat penting bagi kehidupan. Semua organisme membutuhkan air karena sebagian besar tubuhnya disusun oleh air. Fungsi air bagi tubuh adalah sebagai pelarut, mengatur suhu tubuh, dan membantu reaksi metabolisme. Komponen abiotik selanjutnya yaitu tanah. Tanah berasal dari hasil pelapukan batuan. Tanah menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan makhluk hidup, terutama bagi tumbuhan. Selain itu, tanah juga merupakan tempat tinggal bagi manusia dan hewan. Komponen abiotik yang tidak kalah pentingnya dari air dan tanah yaitu udara. Semua makhluk hidup membutuhkan udara. Udara terdiri atas bermacam-macam gas, antara lain karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen. Materi yang di dalam kotak tadi ya, ada rantai makanan, kamu klik yang warna biru. Boleh rantai makanan, boleh arus energi, dilihat di situ materinya ya. Nah, kelompokmu atau arus energi. Ya, kamu klik yang mana sesuai dengan pertanyaanmu. Rantai makanan, kamu pilih ya. Ayo, waktunya kurang 5 menit Ambil Ustazah nilai keterampilan kalian berkaitan dengan unjuk kerja atau bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Iya, kamu di sini kan ada apa ini dapat ya, tapi keterangan di atas ini siapa? Dilihat sebagai apa? Kamu kan kegiatannya rantai makanan, berarti ada provisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, nomor 1. Adalah presentasi, kegiatan presentasi yang akan ditampilkan dari kelompok 4. Ya, ada tentang ekosistem. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami
kami dari kelompok 4 akan membuat sertifikasi dan untuk kami. Mengapa tumbuhan mampu membuat makanan sendiri? Tumbuhan tidak dapat berminat membuat layaknya manusia dan hewan, sehingga dia tidak bisa mencari makan dan membuat makanannya sendiri. Bagaimana tumbuhan dan hewan mendapatkan makanan? Hewan memperoleh dengan cara angkat tumbuhan dengan cara fotosintesis atau juga bisa dengan menggunakan cara pencegahan gizi pada serangga termasuk tumbuhan dan juga mengapa tumbuhan dikatakan proses produsen manusia Dan hewan. hewan termasuk pada ekosistem manusia dan hewan menentukan makanan dan hewan untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Tapi di lain itu makhluk hidup terutama manusia dan hewan juga membutuhkan makanan agar bisa hidup dan berkembang sebagaimana mestinya. Hewan herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Bagaimana hewan herbivora mendapatkan makanan? Hewan herbivora adalah jenis kelompok hewan yang sumber utamanya dari tumbuhan. Mengapa sumber makanan herbivora adalah hewan herbivora? Karena herbivora adalah sebagai gizi bagi herbivora. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan bagi yang mau bertanya, angkat tangannya. Ya, Mbak Lina. Apakah ada konsumen yang bisa membuat makanannya sendiri? Ya. Tidak bisa membuat makanan sendiri karena mereka harus berburu. Ya, betul, tepuk tangan. Bagus jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil Itu tumbuhan. tumbuhan dan makhluk hidup. Soal mengapa tumbuhan mampu membuat makanan sendiri sedangkan manusia tidak bisa? Jawaban, karena manusia merupakan makhluk hidup yang bergantung. Lanjut, tumbuhan. Bagaimana tumbuhan dan hewan mendapatkan makanan? Jawaban, tumbuhan dan hewan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah diagram sederhana yang menunjukkan bagaimana gizi dan substansi ginjal harus yang biasanya menunjukkan penyelesaian organisme secara teratur, di mana organisme menyediakan makanan organisme berikutnya. Ini ada istilah baru, tingkat tropik. Dalam rantai makanan dasar organisme dikategorikan ke dalam tingkat tropik yang berbeda.
yang mampu memecah pengaruh besar menjadi bagian bagian yang lebih kecil, mereka ketika mendaur ulang nutrisi kembali ke ekosistem. Pengurai termasuk jamur, bakteri, dan beberapa jenis serangga. Ini contohnya tuh. Ini contohnya. Ini contoh bagaimana yang menyerang. Silakan yang mau bertanya. Siapa? Mbak Jasmine, silakan. Pengurai itu apa? Dan apa contohnya? Pengurai adalah mikroorganisme yang mampu memecah molekul besar menjadi bagian yang lebih kecil. Mereka mendaur ulang nutrisi kembali ke ekosistem. Pengurai termasuk jamur, bakteri, dan beberapa jenis serangga. Bagaimana jawaban dari kelompok 1? Sudah bisa dipahami? Bisa. Bagus sekali. Dari kelompok, silakan. Mas Rizky, silakan Mas Rizky. Tingkat tropik dan berikan contohnya. Ya, tingkat tropik ada yang belum paham. Apa itu? Ayo. Tindak tropik adalah tangga dalam piramida makanan. Contohnya ada produsen, konsumen, dan pengurai. Ya, begitu ya. Maksudnya dari tingkat tropik itu kan ada tiga ya. Paling bawah itu ada produsen, terus konsumen dan pengurai. Itu ada tingkatannya. Sudah? Ada ditanyakan lagi? Sudah cukup? Nah, silakan ditutup dulu. Untuk kelompok 4 memilih membuat vlog dari jawabannya tidak presentasi. Ya, diperbolehkan boleh karena ingin menampilkan hasil presentasi melalui video. Ya, perhatikan ini hasil jawabannya dari kelompok 3. Pertanyaan ketiga. Berikan tanggapan dari organisme yang diberikan yaitu ulat makan diulang dimakan dulu dimakan liar dimakan limau kedua, kenapa benda terangkat bisa digunakan sebagai makanan? Karena terdiri dari beberapa bagian makanan. Ketiga, apa perbedaan antara makanan dan jari-jari makanan? Yaitu jari-jari makanan. Salam untuk rantai makanan. Ya, rantai makanannya sudah diceritakan dari sawah. Ya, belalang. Ya apa? Padi, belalang. Terus apa lagi? Belalang. Nah, selanjutnya vlog selanjutnya yaitu nanti kalian tanyakan ya. Vlog yang kedua jadi ada 2 vlog. Rantai makanan, satunya jaring makanan. Ya, tanyakan. Ini kalian sudah melakukan pembelajaran tentang interaksi antar makhluk hidup. Ada yang pertama tingkat tropik dari kelompok 1, kelompok 2 tentang ekosistem, kelompok 3 tentang dua ekosistem, kelompok 3 rantai makanan dan jari-jari makanan, kelompok 4 sama dengan kelompok 2 ya. Sekarang Ustazah Ain ingin kalian berefleksi. Yang pertama ada kertas ini ya, tulis apa yang sudah kalian pahami ya. Yang kedua, apa yang mau ditingkatkan atau yang mau diperbaiki. Silakan ditulis pada kertas post-it ini. Tulis.
Ini terus mengetahui rantai makanan. Saya dapat mengetahui tentang apa itu produsen, konsumen, dan pemurai. Yang diketahui tentang makhluk hidup, yang belum diketahui ekosistem katanya. Berarti ada yang belum paham ya. Ada yang yang diketahui karnivora, herbivora. Kemudian ada rantai makanan, paham. Kemudian mengetahui ekosistem ini. Ya, silakan bintang sedikit. Karena kalian ada yang belum paham ekosistem, dengarkan. Tadi ekosistem itu ada produsen. Kalau di suatu tempat itu ada produsennya, ada konsumen, ada pemurai, berarti di situ disebut ekosistem. Di sawah ada padi, ada belalang, ada manusia. Berarti itu Saya ayo. Duduk. Begitu ya. Cukup sekian anak-anak pembelajaran hari ini. Silakan kalian bisa melakukan kegiatan setelah ini. Terima kasih atas belajarnya, semoga memberikan kemanfaatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat. Yo, ayo. Jadi tayang. Matikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Dila. Saya akan menjawab pertanyaan LK dari kelompok 3, yaitu tentang rantai makanan. Di gambar ada produsen. Yang pertama ada gambar sawah, yang kedua konsumen 1 yaitu belalang, konsumen 2 yaitu katak, konsumen 3 yaitu ular, dan yang terakhir pemurai jamur. Mengapa gambar di atas bisa dikatakan rantai makanan? Karena ada proses makan memakan yang terus menerus. Bagaimana proses terjadinya makan memakan? Yaitu secara berurutan. Apakah yang akan terjadi jika makhluk hidup tidak makan dan dimakan? Mereka akan musnah. Sekian dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam sehat dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.